Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang perjalanan saya dari Sintang ke Jakarta transit Pontianak selama Covid ini, yaitu pada tanggal 30 Juli 2020, dan saya berangkat dari Jakarta ke Pontianak pada tanggal 8 Agustus 2020. Jadi saya berangkat bersama istri saya yang sedang hamil 6 bulan, kemudian anak saya yang berumur 2 tahun 1 bulan. Jadi apa aja syarat yang harus kita siapkan untuk bisa naik pesawat di dalam masa Covid ini? Jadi yang pertama, yang jelas ya, dari itu kita semua harus sehat dulu. Kemudian yang kedua, kita harus buat rapid test. Apa itu rapid test? Yaitu pengetesan tentang kita reaktif atau tidak reaktifnya terhadap Covid. Untuk rapid test sendiri, saya di Sintang periksa di Dinas Kesehatan ya, karena saya pernah nyoba ke Rumah Sakit Reskrim. Di sana disebutkan bahwa tidak melayani rapid untuk saat ini. Kemudian saya nyoba lagi, kata Rumah Sakit Reskrim itu coba ke Puskesmas di Sungai Durian. Saya coba ke sana juga, ternyata mereka pun belum bisa untuk melayani tes rapid test. Sehingga mereka menyarankan kita untuk berangkat ke Dinas Kesehatan Sintang. Dan akhirnya kita ke sana. Kemudian caranya seperti apa? Kita tinggal datang aja langsung ke dinas. Kemudian kita memberitahukan kepada pihak-pihak terkait di sana kita mau melakukan rapid test, maka kita akan ditunjukkan tempatnya langsung ke tempat di mana kita bisa rapid test. Nah, syarat rapid test ini sendiri, yang pertama itu kita wajib bawa KTP ya. Terutama saya sendiri bawa KTP saya, kemudian istri saya juga bawa KTP. Kemudian anak saya yang kecil ini kita pun harus memberikan data untuk NIK-nya sendiri. Makanya dari itu kalau kita punya anak yang masih kecil di bawah umur, kita harus bawa KK untuk database rumah sakit tentang data anak kita yang masih kecil. Apa aja yang dilakukan di dalam rapid test itu? Yang dilakukan itu satu, yaitu pengambilan darah. Kalau yang dewasa itu ngambil darah dari lengan. Jadi dari lengan itu kita diambil darahnya langsung. Istri saya pun yang lagi hamil sama. Kemudian anak saya yang baru umur 2 tahun itu, dia diambil darahnya itu di ujung jari, kayak jari tengah gini, ditusuk pakai jarum. Kemudian nanti keluar darahnya. Nah, darahnya yang keluar itu diambil sama dokter untuk dijadikan sampel pengetesan rapid test. Setelah itu kita tunggu kira-kira sekitar 3 jam. 3 jam lebih hasilnya udah keluar. Kemudian kita langsung diminta untuk tanda tangan. Jadi ada 2 kali tanda tangan berkas. Yang satu yang kita pegang sebagai tanda kita sudah bayar, yang keduanya dipegang mereka, dan yang ketiganya surat bahwa kita reaktif atau tidak reaktif terhadap Covid. Dan alhamdulillah saya unreaktif, berarti saya bisa untuk terbang pakai pesawat. Harganya itu sendiri per orangnya itu 150.000, tidak terkecuali anak kecil. Harganya juga sama 150.000. Setelah rapid test itu selesai, karena istri saya sedang hamil, ada syarat selanjutnya, yaitu syarat untuk kelayakan terbang. Jadi kelayakan naik pesawat khusus untuk istri yang hamil, kita harus datang ke dokter kandungan. Kemudian di situ kita diperiksa kesehatan kandungannya, kemudian di USG juga gimana janinnya, kan gitu, sehat atau enggak. Kalau itu semua dibilang dokter sehat, maka kita akan diberikan surat oleh dokter di situ bahwa istri kita yang lagi hamil itu layak untuk terbang. Nanti di bandara itu sendiri, setelah kita ke sana, kalau kita udah komplit semuanya, datang ke yang saya rasakan ya, yang saya alami, saya datang ke Bandara Sintang, saya dicek suhu. Kalau suhunya normal 36, maka kita jelas bisa masuk, kan gitu. Cek suhu sama juga dengan kita menunjukkan surat rapid dan menunjukkan surat kelayakan naik pesawat bagi ibu yang hamil. Setelah itu kita check in lancar semuanya dan kita bisa naik pesawat. Kemudian yang terjadi lagi pas saya sampai di Pontianak, karena saya transit, di situ kita nggak ada pemeriksaan lah sama sekali. Kita hanya nunggu pesawat aja untuk terbang sekitar 2 jam. Cuma nunggu aja, nggak ada surat-surat yang lain. Kemudian kita terbang lagi ke Jakarta. Nah, sesampainya saya di Jakarta, saya mau mengambil bagasi, saya harus ngisi lagi satu surat, yaitu namanya HAC, Health Alert Card. Nah, bagi yang susah misalnya atau
biar nggak ribet gitu, biar nggak ribet sebelum ngambil bagasi itu, kita bisa ngisi EHC sebelumnya, yaitu pakai aplikasi di HP. Cuman aplikasi ini bisa kita isi setelah kita turun dari pesawat. Kalau naik kita nggak bisa isi, karena apa? Karena kita nggak tahu jam datangnya itu jam berapa gitu loh. Karena di EHC itu sendiri kita harus tahu kapan kita sampai, jam berapa kita sampai, terus nomor kursi di pesawat berapa, ya kan? Kalau nomor pesawat kita udah pasti tahu sebelumnya, karena di tiket biasa ada tuh, misalnya Lion JT 860 gitu. Nah seperti itu. Setelah itu selesai, maka kita bisa langsung ngambil bagasi dan aman gitu. Nah kebalikannya, pada tanggal 8 Agustus 2020 saya berangkat dari Jakarta ke Pontianak. Saya masih memakai rapid test yang dari Sintang. Karena apa? Karena rapid test itu sendiri berlaku selama 14 hari. Jadi selama dalam kurun waktu 14 hari kita masih bisa melakukan perjalanan dengan catatan kita sehat gitu. Dan surat itu, rapid test itu sendiri masih bisa kita gunakan. Jadi kita nggak perlu lagi rapid test lagi di Jawa gitu. Seperti saya misalnya di Jakarta itu kita nggak perlu bikin rapid lagi, karena surat saya rapid test yang dari Sintang itu masih berlaku gitu. Karena itu baru 10 hari. Dan sesampainya saya di Pontianak, begitu pun juga sama seperti yang saya sampai di Jakarta, saya harus mengisi HAC. Dan itu sangat mudah mengisinya, itu ada di aplikasi baik di App Store ataupun di Play Store. Itu sangat gampang isinya. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian yang akan bepergian selama COVID ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru saya.